Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Yulianti dengan NIM 0532655247. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah studi kasus terkait maladministrasi pelayanan pasien BPJS yang terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan. Kasus ini sangat penting dibahas karena menyangkut hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan bebas dari penyimpangan birokrasi. Sebuah rujukan tertinggi di Rumah Sakit Sumatera Utara, RSUP Adam Malik, melayani ribuan pasien setiap bulan, termasuk peserta BPJS Kesehatan. Namun, tingginya beban pelayanan ini di satu sisi membuka potensi terjadinya maladministrasi seperti penundaan layanan, kurangnya informasi, dan lambannya proses administrasi. Ombudsman Republik Indonesia beberapa kali menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan layanan BPJS, sehingga kasus ini menjadi rujukan penting untuk memahami bagaimana kualitas pelayanan publik masih perlu pembenahan. Berikut ada beberapa poin kasus maladministrasi yang sering terjadi di RSUP Adam Malik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penundaan pelayanan. Banyak pasien BPJS melaporkan harus menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk mendapat tindakan medis karena alasan maladministrasi ini. Yang kedua, tidak memberikan pelayanan. Beberapa pasien mengaku ditolak dengan alasan kamar penuh, meskipun pada saat bersamaan ditemukan kamar yang kosong. Yang ketiga, permintaan tambahan biaya di luar ketentuan. Walaupun BPJS sudah menanggung biaya standar, masih ditemukan pasien yang diminta membayar obat atau membeli sendiri alat kesehatan dengan alasan stok habis. Yang keempat, ketidaksopanan petugas dan kurangnya informasi. Beberapa keluhan mencakup sikap petugas yang kurang ramah serta tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang alur layanan, kurangnya transparansi membuat pasien kebingungan dan merasa tidak diperlukan secara manusiawi. Berikut adapun beberapa konsep pelayanan administrasi publik dan administrasi kesehatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan manajemen, antrian, dan SDM. Antrian panjang menunjukkan lemahnya manajemen beban kerja dan distribusi tenaga. Dalam teori pelayanan publik, kualitas layanan sangatlah dipengaruhi oleh kecukupan SDM, kompetensi, dan pembagian tugas yang efisien. Yang kedua, lemahnya pengawasan internal. Jika biaya tambahan yang muncul, berarti kontrol internal rumah sakit belum berjalan optimal. Ombudsman menyebut hal ini sebagai maladministrasi by omission, yaitu pengabaian kewajiban oleh penyelenggara layanan. Yang ketiga, kurangnya sistem pelayanan atau kurangnya sistem informasi pelayanan. Maladministrasi berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BPJS maupun rumah sakit yang pada akhirnya menghambat tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dalam permasalahan ini,
perlu sekali solusi atau tindakan-tindakan yang mengatasi maladministrasi di RSUP Adam Malik ini, yaitu sebagai berikut. 1. Optimalisasi sistem antrian digital. Gunakan aplikasi antrian online, sistem nomor antrian real time, dan dashboard ketersediaan kamar yang bisa diakses pasien dan tenaga medis. Yang kedua, transparansi dan biaya layanan. Rumah sakit wajib menyediakan papan informasi, banner, dan publikasi digital terkait hak dan kewajiban pasien BPJS. Yang ketiga, pelatihan ulang bagi tenaga medis dan administrasi, fokus pada etika pelayanan, komunikasi publik, dan manajemen konflik agar petugas lebih humanis dan profesional. Yang keempat, penguatan pengawasan internal dan eksternal. Rumah sakit perlu membentuk unit pengaduan yang responsif, sementara Ombudsman dan BPJS harus memperketat supervisi rutin. Yang kelima, penambahan SDM di titik pelayanan padat. Penempatan petugas khusus di loket BPJS, IGD, dan ruang rawat inap dalam mengurangi bottleneck pelayanan. Mungkin sekian paparan dari saya mengenai studi kasus maladministrasi pelayanan pasien BPJS di RSUP Adam Malik Medan. Kasus ini tentunya menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya soal fasilitas dan dokter, tetapi juga tentang integritas, transparansi, dan keadilan birokrasi. Dengan pembenahan serius dan kolaborasi antara rumah sakit BPJS dan masyarakat, dapat kita wujudkan layanan kesehatan yang lebih baik dan manusiawi. Mungkin sekian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat dan tidak berkenan di hati. Yang terhormat Ibu Tutor, terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya izin memaparkan mengenai tugas-tugas mata kuliah berpraktik, yaitu mata kuliah manajemen pelayanan publik. Mungkin saya masih banyak kurangnya. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya akan menjadi atau memperbaiki kualitas saya dalam public speaking dan pengerjaan dalam tugas ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.